6 bulan, ya 6 bulan lebih lah. Sekarang ya Tuhan sehat-sehat aja. Kita kemarin juga ambil waktu beberapa hari ke Bandung, kita mau apa namanya ya, kita healing aja lah, kita cari udara segar dan semua sih sampai sekarang aman-aman aja. Cuman memang masuk bulan 6 ini agak mulai ada pegel-pegelnya dia. Kemarin kali 5 sampai hampir 6 bulan tuh masih biasa-biasa. Kalau ini udah mulai agak pegel tiap malam, jadi harus pijitin dulu, pijitin istri supaya ya udah lupa lah, karena udah hampir 8 tahun yang lalu ya ngalami anak kedua gitu. Beda muta-muta nggak? Yang aneh-aneh nggak sih bang? Ngidam sih nggak, karena kita makan terus dia, dan lumayan naik berat badan. Tapi ya yang penting kan happy lah. Kalau aku ngikutin istriku aja, dia maunya apa, dia seperti apa kita ikutin. Kalau pegelnya kita pijit, kalau perlu apa. Thank you coach. Ya kan memang hormonnya kan ya turun naik. Kalau aku udah punya pengalaman 1-2, jadi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu gimana banget, nggak terlalu khawatir. Tapi yang penting aku perhatiin banget kesehatannya. Ada perubahan nggak sih mungkin dari Keduma sendiri nih, mungkin kehamilan ketiga berbeda dari dari Ini sebelumnya? agak berbedanya karena dia yang ketiga ini banyak ketawa. Jadi dia apa-apa tuh suka ketawa, terus kata-katanya suka kebalik. Jadi Contohnya gimana? apa dia mau bilang, mungkin otaknya sama yang mau diucapin tuh Nggak sinkron. nggak sinkron, jadi suka kebolak-balik. Apa ya, gue saking banyaknya lupa. Aduh, lupa gue. Banyak soalnya. Apa dia bilangnya? Lupa. Kata-katanya yang kebalik atau Iya, kata-katanya ketuker tuh kalimatnya tuh, misalnya hamil jadi Halim, gitu-gitulah. Kayak gitu-gitu. Cuman bukan itu kata-katanya, cuman aku Typo gitu nah, ya. tipe lah. Tipe kan biasa diketikan nanti dari mulutnya tipe. Tapi ada muta-muta nggak sih Bang Jut? Belum. Mual-mual nggak terlalu dia. Sampai sekarang sih nggak ya, aman-aman aja. Banyak makan aja. Kalau untuk jenis kelaminnya udah ketahuan belum? Ya mereka seneng lah, yang pasti maju kan yang mereka seneng karena kan ada-adanya selalu dipelukin, diomongin terus. Cuman ya itu karena ada Cleo, ada Judeo, yang cewek maunya cewek, yang cowok maunya ya cowok. Jadi mereka suka berantem, cuman kita kasih pengertian aja, cowok cewek itu semuanya bukan kita yang tentuin, tapi yang di atas. Jadi yang penting sehat-sehat gitu. Akhirnya ya kadang-kadang mereka tetap maunya cowok, tapi dia bilang nggak apa-apa, apa aja deh, yang penting punya adik. Tapi udah ketahuan belum? Jenis kelaminnya. Gitu nggak sih bang? Nah, kebetulan kita memang mau dari tahun lalu memang mau bangun rumah, jadi kita lagi mau siap-siap untuk cari ini buat rumahnya dibangun gitu. Cuman mungkin lahirannya belum di rumah yang baru gitu, karena masih mungkin ya bangunnya mungkin 1,5 tahun lebih gitu. Jadi mungkin kita mau ngontrak dulu lah sambil nunggu rumahnya selesai dibangun. Tapi udah ketahuan jenis kelaminnya mungkin sekarang kan udah 6 bulan. Belum, kita nggak mau tahu. Biar surprise. Nanti kamu bikin gender reveal aja. Jadi apapun itu biasa, kita sih memang selalu merasa itu dari Tuhan, jadi kita nggak terlalu masalah mau cowok mau cewek gitu. Tapi mungkin Bang Judika apa namanya, untuk anak-anak sendiri gimana nih excitednya? Perlengkapan bayi apa sekarang udah dibeli baru lagi? Ini udah lama nih punya bayinya. Apa longsor dari dulu? Belum, biasanya kita agak dekat lah, misalnya 8 bulan gitu udah mulai lah. Dan itu biasanya inisiatif dari istri sih. Kalau aku tuh lebih ayo ngapain, ayo ini ikut aja gitu. Jadi mungkin nantilah 8 bulan kita persiapkan. HPL-nya kapan sih Bang? HPL-nya? Kita belum cek terakhir lagi ke dokter, atau rencananya besok kita mau ke sana. Jadi kita mau cari kapan waktu due date-nya dari dokter ya. Cuman Cleo juga waktu itu maju 9 hari sampai aku nggak bisa datang gitu. Ada yang ya nggak selalu, kita kan nggak sesar ya, normal, jadi nggak tahu kapan ininya. Cuman aku pengen aja ada di pas lahiran tuh aku ada gitu, karena aku pernah punya pengalaman Cleo aku nggak ada, itu aku nyesek gitu. Ngurangin jadwal manggung juga nggak? Maksudnya pengen jadi suami siaga, takutnya ada apa-apa gitu. Nah kalau nanti udah tahu pasti aku persiapkan gitu, paling tidak ya mungkin seminggu di due date-nya dokter ya, sebisa mungkin kalau belum ada kontrak aku kosongin untuk aku bisa hadir di lahirannya anak yang ketiga. Tapi untuk mempersiapkan nama sudah atau belum sih bang? Nah masih cari-cari nih, kadang-kadang anak si Judeo ngasih, Cleo ngasih, nantilah sebentar lagi ya, kita mengalir aja. Kemarin nyari-nyari belum dapat, kita juga biasa deket-deket baru ketemu. Tapi excitednya gimana sih punya anak ketiga ini?
Kan ini nggak disangka nggak diduga nih. Iya, aku sih ya kan normal-normal aja lah, karena ini kan semuanya dulu aku juga ada 7 bersaudara kan, ada 7 kita. Jadi ini cuman ya paling 3 kan, kita ini maksimal lah, karena kita memang tadinya juga pengennya 2, tiba-tiba Tuhan kasih bonus, makanya hampir 9 tahun jaraknya. Istriku juga kayak lupa gitu, dia malah yang aduh gua baru, jadi banyak ini, dia banyak kayak baru lagi gitu, jadi ngerasa kayak harus ngapain ya, ini baru ngerasain lagi pegel, baru ngerasain lagi nanti kayak apa kayak ini. Jadi persiapannya sih enggak, aku ya udah bapak 2 anak ya, jadi rock and roll aja. Oke. Nah, jadi Kak mungkin sedikit dong minta support nih sebagai musisi juga nih kan, apa namanya, David Bayu terkena masalah untuk anaknya sendiri. Supportnya mungkin sebagai kan artis Ayah sama gitu mungkin. musisi. Aduh, aku nggak mau bahas masalah rumah tangga orangnya, karena Bukan masalah ya maksudnya video. ya aku tahu kasusnya, cuman ya yang namanya seorang ayah pasti sedih lah, tapi aku nggak tahu juga ya benar tidaknya kan, juga videonya aku juga belum tahu gitu. Tapi Jadi, udah tertangkap nih, dan itu ternyata mantan pacar dari anaknya sendiri yang sakit hati karena diputusin. Bang jadi kan mungkin seperti maksudnya apa? gimana? Jadi Pelakunya sudah pelakunya udah tertangkap. Pelaku Ya untuk penyebarannya. Penyebaran dan pembuatnya itu ternyata mantannya Audrey sendiri yang sakit hati. Ya yang jelas ini ujian lah buat keluarga, buat brother gua, buat Mas David Bayu. Ya gua nggak tahu kalau benar pun masalah ini ya, sebagai orang tua aku udah lihat sangat gentleman, sangat kemarin ada pemeriksaan juga dia selalu bertanya, Family namanya man sebagai banget ya. orang tua apapun itu kan harus dihadapi. Ini semuanya jalan hidup yang kita pasti semuanya tidak ada yang mau gitu, dan aku support banget buat Mas David supaya tetap sehat, tetap bisa menghadapi ini semuanya dengan tetap tenang. Semua badai pasti berlalu, ya doa kita bersama. Tapi Tapi jadi worry sebagai- nggak sih bang terhadap anak sendiri? Ah. Nanti Saya nih, punya Bang. anak perempuan juga nih, Jadi worry Bang nggak sih, Judika. Ya worry ya, semua pasti punya masalah ya, kadang-kadang di sini masalahnya, kadang-kadang kayak kemarin ada tabrak lari, ada ini, ada macem-macem. Ya semua orang tua itu pasti punya kekhawatiran sendiri terhadap anak-anaknya, makanya ya sebisa mungkin dari kecil memang ya kadang-kadang udah dipagarin segimana pun kan memang nggak tahu ya, gitu, nggak tahu, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi yang jelas ya itu, kalau kita sih dari rumah ya sebisa mungkin, kita nggak tahu nanti seperti apa, kita mungkin kita kasih tahu anak-anak kita mana hal-hal yang bisa dilakuin, mana batasan dan lain-lain gitu, karena memang dunia sekarang gadget dan lain-lain teknologi itu membuat akses macam-macam itu terlalu gampang, dan mungkin kalau aku ya kalau harus dengan sedikit keras untuk menjaga semua bisa berjalan, ya mungkin itu tetap akan kulakukan. Ya kita punya batas-batas masing-masing lah, kita nggak bisa samain semua keluarga tuh harus seperti apa perlakuannya terhadap anak-anak kita, tapi yang jelas semua orang tua pasti anaknya pengen anaknya tuh ya baik-baik, semuanya sehat, sukses. Dan kalau terjadi kayak gini ya pasti ini satu musibah aja yang mudah-mudahan bisa dilewati dengan. Tapi sosok Tapi- Mas David sendiri, sepengenalan Bang Judika seperti apa sih, sosok Yang family man banget kah? atau seperti apa sih memang kalau Ya ada di kan garda aku sebenarnya deket sama Mas David itu kan, kalau dulu kan ngefans karena sama Naif gitu kan, terus kemarin kan sempat di satu penjurian gitu, jadi kita lama kenal, aku tahu pribadinya, sangat dekat dengan istrinya juga. Aku kalau anaknya aku nggak pernah ketemu, tapi dengan istri sering dibawa di penjurian dan kita ngobrol asik banget gitu, rock and roll banget, dia musisi banget lah ya. Jadi yang lain-lainnya aku nggak terlalu tahu, kita nggak terlalu ngebahas masalah keluarga di itu, kita kan punya pekerjaan masing-masing, kita ngebahas hal-hal yang jadi pekerjaan kita aja. Oke, thank you bang.